Oke, halo semua teman-teman. Kembali lagi bareng gue Brian di channel Brian Bahas Fiksi. Jadi teman-teman, di video kali ini gue mau membahas lagi tentang SCP. Dan kali ini yang mau gue bahas itu adalah SCP-352. Dan ini merupakan salah satu SCP favorit gue. Karena, kenapa? Karena menurut gue sangat unik dari SCP ini. Oke, kita langsung aja lah ya ke pembahasannya biar nggak usah terlalu lama gitu. SCP ini berwujud seperti ini nih teman-teman. Kita lihat dulu gambarnya. Ya, SCP ini adalah seorang wanita yang sudah sangat tua, posturnya kurus, dengan usia dan ras yang belum ditentukan dari mana. SCP-352 berbicara bahasa Rusia kuno teman-teman, dengan aksen dan dialek yang sangat sulit untuk dimengerti manusia pada umumnya. SCP-352 ini juga mempunyai karakteristik yang sangat tidak mau untuk diajak berkomunikasi teman-teman. Dan ketika harus berkomunikasi, yang dibicarakan oleh SCP ini hanyalah tentang balas dendam dan hal-hal negatif lainnya. SCP-352 ini tidak pernah mengidentifikasi dirinya sendiri dengan nama apapun. Jadi bisa dikatakan anonim ya teman-teman. SCP ini tidak mempunyai nama, hanya humanoid atau wanita tua aja dengan karakteristik yang bakal gue jelasin lagi berikutnya nih. SCP-352 ini mempunyai sifat yang sangat agresif teman-teman. Itu sebabnya informasi mengenai SCP-352 ini cukup sulit digali oleh para personel SCP Foundation. SCP-352 ini juga mempunyai tingkat kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari apa yang biasanya dimiliki oleh orang seusianya. Dia dapat memindahkan beban lebih dari 200 kg dan bergerak dengan kecepatan 70 km per jam teman-teman. Wow. Dan yang lebih wow lagi nih teman-teman, SCP ini mempunyai karakteristik sama atau mirip banget kayak Superman. Kenapa? Karena SCP-352 ini teman-teman bisa pulih dengan cepat dan sempurna ketika sudah menerima luka yang sangat mematikan atau luka yang sangat parah. Itu dia bisa sembuh dengan cepat. Bahkan nih termasuk pemenggalan kepala hingga pengeluaran isi perut. Dan dia bisa pulih melalui regenerasi dengan cara yang sangat cepat teman-teman. Waktu regenerasi yang dibutuhkan itu kira-kira beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung dengan tingkat keparahannya. Nah, kalau kita mengupas dari dalam tubuh si SCP-352 ini sebenarnya tidak jauh berbeda teman-teman dengan manusia normal. Organ-organnya pun juga sama. Dia memiliki otot, tulang, organ dalam yang sesuai dengan usia lanjut gitu, orang-orang seusianya. SCP-352 ini juga dapat menumbuhkan untayan seperti rambut dari seluruh bagian tubuhnya. Untayan ini dapat tumbuh beberapa meter dalam waktu 1 jam. Dan tampaknya sebagian itu di bawah kendali SCP-352 sendiri untuk menumbuhkan rambut-rambut tersebut. Rambut ini sendiri itu tidak jelas gitu teman-teman. Rambut ini sendiri itu tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Untayan-untayan itu dilapisi oleh lapisan tipis enzim kimia yang identik dengan enzim yang keluar dari air liur SCP-352. SCP-352 ini tampaknya teridentifikasi sebagai karnivora teman-teman. Karena apa? Karena setelah diteliti, SCP ini itu sangat suka memakan daging, termasuk daging manusia. SCP-352 ini biasanya akan membuat jaring-jaring dari rambutnya tadi untuk menunggu mangsa nih. Untuk menunggu mangsa yang datang terkena enzim dari air liurnya, sehingga menjadi lebih jinak. SCP-352 akan sering mengeluarkan air liurnya dan memakan anggota tubuh mangsa untuk mencegahnya berkeliaran atau melarikan diri. Dan ia hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk melahap korban atau mangsanya itu secara utuh. SCP-352 ini diketahui ditemukan di daerah Rusia Selatan di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya oleh SCP Foundation. Nah, kembali lagi ke makanan utamanya dari SCP-352 ini teman-teman. Gue lupa kasih tahu tadi. Kalau ternyata SCP-352 ini mempunyai spesifikasi khusus nih terhadap makanannya. Jadi dia bukan hanya sekedar memakan daging manusia, tapi daging anak-anak. SCP ini termasuk dalam objek kelas Keter dan saat ini sedang ditahan di sebuah ruang penahanan yang tidak boleh ada seorang pun berinteraksi dengan SCP ini. Setiap interaksi yang dibutuhkan oleh para personel SCP Foundation itu dilakukan melalui robot dari jarak jauh. Selain itu, fasilitas keamanan juga harus dipasang kepada setiap personel yang bertugas untuk mengontrol SCP-352 ini. Karena jika terjadi perubahan perilaku terhadap mereka harus dikarantina teman-teman. Terdapat kasus di mana beberapa orang staf mengalami halusinasi setelah mencoba berinteraksi dengan SCP-352 ini. Mereka harus mengikuti tes fisik dan juga psikologis untuk mengembalikan keadaannya seperti semula teman-teman. Staf atau para personil SCP Foundation yang diserang oleh SCP-352 ini hanya dapat dipulihkan jika mereka belum digigit oleh SCP tersebut. SCP ini hanya diberi makan 1 kali dalam seminggu dan pemberian makan bagi SCP ini akan dihentikan jika
ia diketahui menyerang personil SCP Foundation. Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan gue atau cerita gue tentang SCP-352 atau si humanoid tua ini. Kalau kalian ada yang mau tambahin tentang SCP ini, kalian boleh langsung tulis di kolom komen, atau juga kalian mau request, boleh banget. Next gue bakal bahas apa, karena menurut gue SCP ini lumayan seru buat dibahas dan dikupas gitu ya, dan unik juga gitu loh. Ya walaupun semua SCP unik sih, cuman menurut gue ini apa ya, agak beda dari yang berbeda lah gitu ya. Oke, itu mungkin sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan juga kalian bisa mampir nih ke TikTok gue di sini dan juga di Instagram gue di sini. Gue bakal banyak bahas atau membuat konten lah gitu ya, seputar film, cerita-cerita fiksi dan lain-lainnya gitu. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.